Belanda telah berperan India-kan Bali, mendatangkan orang India ke Bali, Kasta-kan Bali 1910 karena pengaruh inilah banyak orang Bali 1930 pergi ke India. Tapi faktanya intelektual dan akademisi Bali berkesimpulan Bali lebih sempurna, begitu juga filosof Rabindranath Tagore. Agama, di Bali pada awalnya bernama Agama Tirta, kemudian menjadi Hindu Bali, nama ini baru ditempel tahun 1950. Dan tidak ada di catatan sejarah masa pra-Islam, misionaris, Hindu India ke Nusantara. Rsi Markandeya adalah putra Nusantara bukan dari India, ini tertulis dalam sloka, Buana Tatwa, tentang Maharsi Markandeya lengkap dengan silsilahnya. Beliau menciptakan sistem irigasi, Subak, adakah catatan silsilah Markandeya dan Subak di India? Bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh penjajah. Bukanlah Ibrahim itu seorang pemeluk agama Yahudi dan bukanlah juga beliau seorang Nasrani. Ali Imran, 65-68 Ibrahim, bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Urutan peristiwa yang dipaparkan dalam Alkitab Kejadian, cukup meyakinkan dalam menunjukkan bahwa Abraham memperistri, Keturah, setelah kematian Sarah. Kejadian 23, 1, 2, 24, 67, 251, 25:1. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah, 25:2, perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Ishbak dan Suah 25:3, Yoksan memperanakan Sheba dan Dedan. Ketika Abraham masih hidup, ia menyuruh keturunan yang diperolehnya melalui Keturah pergi ke arah timur, ke negeri timur. Kejadian 25:6. Dalam teks Veda, Mahabharata Udyoga Parva, 108, Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta, alam semesta pertama kali menyanyikan, Veda, lalu. Di mana yang dimaksud Timur? Negeri Timur adalah Asia Tenggara, Nusantara terdahulu, Tanah Malayu, Tanah Jawi. Pada sekitar tahun 2025 SM, Ibrahim keturunan Sam bin Nuh telah sampai di negeri bangsa Malay. Beliau memperistri puteri bangsa Malay, yang bernama Siti Kanturah, Keturah. Sebelum wafat, Nabi Ibrahim AS telah mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk mencari tanah semenanjung di ujung dunia. Di situ akan lahir dari keturunan ini satu raja akhir zaman. Urutan pengelompokan bangsa, Jawi, di mana terdapat Keturah, juga melahirkan bangsa dan tokoh besar setelahnya. 1. Jawi, bukan suku. 2. Madayu. 3. Cambises. 4. Skitia, Cakya, Saka, Aryan. 5. Manesah. 6. Mala. 7. Malay. 8. Mada. 9. Madayu. 10. Malayu. Suku yang bernama Malay inilah yang nanti kita akan masuk dalam sejarah Kadatuan, sebelum dan sesudah disebut Srivijaya. Di Nusantara, Indonesia terdahulu dengan keadaan daratannya yang masih menjadi satu yang disebut Sundaland, berperadaban sudah lebih maju dari peradaban yang ada di muka saat itu, yang oleh para sejarawan disebut dengan masa Lemuria, yaitu peradaban yang tanpa peperangan masyarakatnya hidup makmur. Nama Lemuria adalah berasal dari kata lemu, yaitu ilmu. Ini kata yang berasal dari peradaban maju, yang berarti ilmu atau pengetahuan para Arya, yaitu yang berada di pulau Sefarnatvipa, saat ini Sumatera dan Nusantara pada umumnya, yang kala itu masih bersatu dengan pulau Javatvipa yaitu Pulau Jawa saat ini. Keadaan manusianya saat itu berukuran besar, mereka membangun beberapa situs sebagai tempat pembelajaran dan upacara ritual. Situs-situs itu kini masih dapat kita lihat di sepanjang Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera situs-situs itu hancur oleh bencana alam, juga di masa setelah Islam banyak yang dihancurkan. Tungke putih bungsu, tungke, tongkat di Pasaman disebut petok, adalah tongkat penanda prasasti untuk tidak mengganggu kakaknya, manusianya saat itu bertubuh besar. Petok putri bungsu 3500 cm ditandai dengan makam besar, yaitu sebuah batu nisan untuk makam satu keluarga ditanam batu besar hingga kini terdapat di daerah Batu Tanam, Ulu Mek, Mahek 1001 Batu Togak, Batu Batogang, Muara Mahat Tangkapu sampai ke Lolo.
Sang Hyang Datu Prabu Sailendra, adalah nama tokoh pada masa lalu yang namanya dipakai berulang pada masa generasi selanjutnya, yang pada masa kejayaan itu juga nama Sulaiman serta Sabah saling berkaitan. Borobudur yang mempunyai nama asli, Fuana Cakapala, adalah monumen megah yang dibuat oleh leluhur Nusantara. Di bagian dasarnya terdapat 160 panel relief yang 12 literasi kata. Sefarga ini adalah kata asli Nusantara bukan dari luar. Saat ini relief itu ditutup oleh penjajah Belanda dengan alasan bangunan akan runtuh. Tapi saat Kasian Cepas mengambil fotonya tidak ada gambar menandakan keretakan. Ini adalah taktik penjajah membudakannya. Literasi kata Sefarga adalah kata yang tidak mencerminkan ini Buddhism, dalam istilah Buddha adalah nirvana atau nibbana, dan ini bukan Sefarga. Saat penjajah Belanda merestorasi bangunan ini pada awalnya tidak terdapat patung-patung orang dengan posisi duduk bersila dan setelah pemugaran menjadi banyak patung-patung tersebut. Pada relief dasar ada beberapa yang tidak selesai dikerjakan. Inilah momen saat Sulaiman menyempurnakannya dan tidak terselesaikan pada bagian dasarnya. Nusantara saat diperintah atau pada masa Sabah ini ajaran dharmik original terdistorsi pada tidak percaya pada satu Tuhan, yang sebelumnya di Nusantara ini tepatnya era yang disebut Lemuria adalah peradaban yang sudah percaya satu Tuhan menjadi terdistori menjadi berkolaborasi dengan jin dan setan, disebabkan pada masa ini mereka ingin kembali pada kejayaannya yaitu manusianya telah mampu mengatasi alam dan bersatu dengan kekuatan alam. Sehingga pada masa peradaban Lemuria ini, manusianya sudah mencapai kemampuan berlevitasi, teleportasi, menembus ruang dan waktu tanpa menggunakan alat bantu, tapi dengan mengolah rohani serta fisik melalui pembelajaran yang ketat dan sulit. Pada masa Sabah, di era ini mereka para manusianya ingin kembali mempunyai kemampuan seperti pendahulunya tapi tidak mampu atau tidak mau berproses seperti pendahulunya, dan dengan cara berkolaborasi dengan jin dan setanlah kemampuan ini dapat dicapai dengan instan. Inilah penyebabnya kenapa Sulaiman datang. Dengan kemampuannya dapat melakukan perjalanan cepat menembus ruang dan waktu mempersingkat jarak datang ke Nusantara meluruskan ajaran, satu Tuhan, dengan menaklukkan manusia juga pimpinannya, mengalahkan kemampuan yang dimiliki manusia saat itu di Nusantara. Borobudur yang bernama aslinya Fuana Cakapala, saat Sulaiman datang menyempurnakan atau menambah relief di bagian bawah yang saat ini tidak diekspos. Relief yang dikerjakan saat Sulaiman datang ditandai dengan adanya relief yang belum terselesaikan. Relief bagian atas seluruh relief di Borobudur dibuat dan ditambahkan pada setiap generasinya oleh satu orang yang terus-menerus mendokumentasikannya yang berganti orang, petugas atau pencatatnya yang mengerjakannya dan namanya dipakai terus pada setiap generasi adalah Empu Prapanca, dan bukan Gunadarma. Seperti yang terpublikasi selama ini, nama Gunadarma tidak ada dalam silsilah atau para pembangun situs di Nusantara. Nama itu adalah nama legenda untuk nama sebuah bukit yang menyerupai bentuk orang berbaring.